Performa ASN yang berkualitas tentu sangat berkorelasi dengan bagaimana kualitas pelayanan publiknya sebagai bagian dari bagaimana kita melayani masyarakat untuk lebih sejahtera dengan mendeveloper, dengan mengembangkan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus-menerus mengupdate dirinya menjadi yang berkualitas sehingga pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat Banten betul-betul dapat direspon sesuai dengan dinamika tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Nah, tapi tentu semua ini goalsnya adalah diukur dengan seberapa cepat melayani masyarakat, respon cepat melayani kebutuhan masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Kabar Banten. Bertemu lagi bersama saya Irfan Muntaha dalam program podcast. Kali ini saya akan berbincang dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten, Bapak Dr. Nana Supiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Semoga teman-teman di BKD Provinsi Banten juga pada sehat semua ya Pak ya? Amin, sehat. Mengingat amin ya rabbal alamin. Kualitas pelayanan di Provinsi Banten kayaknya terpakunya ke BKD Provinsi Banten ini Pak. Oh, dinamika ya. Ya Pak, bicara soal pelayanan terhadap masyarakat Provinsi Banten ya, tentu tidak lepas dari peran ASN di Pemprov Banten. Ya. Nah ini bagaimana BKD Provinsi Banten dalam mendorong kualitas ASN di Provinsi Banten sebagai kunci bagaimana memberikan pelayanan yang nyaman buat warga Provinsi Banten ini Pak? Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Banten tentu tidak bekerja sendiri. Ini bagian dari tugas pokok fungsi kita yang membantu Pak Gubernur di dalam bagaimana mengembangkan potensi aparatur sipil negara, baik itu yang kategori pegawai negeri sipil atau pegawai dengan perjanjian kerja. Nah, kita tidak henti-hentinya terus berkolaborasi tentu dengan para perangkat daerah untuk terus berkomitmen meningkatkan kompetensi, keahlian, kemudian kualifikasi. Yang itu nanti goalsnya adalah bagaimana pelayanan publik yang berkualitas. Jadi performa ASN yang berkualitas tentu sangat berkorelasi dengan bagaimana kualitas pelayanan publiknya sebagai bagian dari bagaimana kita melayani masyarakat untuk lebih sejahtera. Jadi kita concern betul terhadap kualitas ASN kita dengan mendeveloper, dengan mengembangkan, memberikan kesempatan kepada mereka untuk terus-menerus mengupdate dirinya menjadi yang berkualitas sehingga pelayanan publik yang diharapkan oleh masyarakat Banten betul-betul dapat direspon sesuai dengan dinamika tuntutan pelayanan publik yang berkualitas. Di antara upaya yang dilakukan oleh BKD mungkin banyak Pak ya dalam meningkatkan kualitas ASN di Pemprov Banten ini. Nah mungkin bisa dijelaskan Pak bagaimana teknis penyelenggaraan di BKD Provinsi Banten dalam mendorong kualitas ASN itu sendiri itu? Ya, ini indikator kinerja utama BKD itu ada pada dua dimensi. Satu dimensi dengan kita konsen membangun satu sistem apa yang disebut dengan sistem merit. Nah, di dalamnya sistem merit itu memberikan kesempatan yang sama kepada para aparatur yang memang punya kinerja baik, punya kualitas personal yang mumpuni, pendidikan formalnya juga yang tentu memenuhi standar-standar itu, sehingga bisa merespon setiap perubahan, bisa merespon dinamika pelayanan publik yang memang sangat dinamis sekali. Nah ini kan butuh ASN yang profesional, yang cepat belajar gitu ya. Maka upaya-upayanya kita tentu memberikan kesempatan untuk teman-teman aparatur sipil negara di Pemprov Banten untuk meningkatkan
kompetensi, keahlian, kualifikasinya melalui 2 jalur. Pertama dengan jalur pendidikan formal, ditempuh dengan kuliah tentu berjenjang strata 1 ke strata 2. Kita juga berikan kesempatan tentu dari strata 2 ke strata 3. Nah, itu menyangkut dengan indeks profesional ASN kita di Banten. Dan dari sisi itu, indeks profesional ASN di Provinsi Banten masih cukup kompetitif dibandingkan dengan provinsi lain. Itu upaya-upaya yang dilakukan oleh BKD Provinsi Banten lah. Betul. Atau mungkin juga pada akhirnya juga akan disesuaikan dengan bagaimana pola penempatan Pak ya di OPD Pemprov Banten. Betul. Nah, ini bagaimana kriteria yang dilakukan oleh BKD Banten dalam upaya menempatkan gitu ya ASN yang memang tepat dengan keilmuan, disiplin, keahlian dan sebagainya begitu Pak? Tadi saya tegaskan, saya sampaikan bahwa salah satu alat ukur termasuk memitigasi pemetaan pegawai kita di dalam menempati satu jabatan atau satu tempat yang bersangkutan itu mempunyai kompetensi. Indeks profesional ini menjadi salah satu alat ukur yang itu menjadi standar-standar nasional di dalam mengembangkan karir, mengembangkan potensi teman-teman aparatur. Di situ ada diukur kaitan dengan tingkat pendidikan ASN. Dimensi pendidikan itu menjadi penting. Karena itu memberikan informasi ke kita, ke pengelola manajemen kepegawaian terkait dengan pengetahuan yang cukup. Pendidikan formal itu, sarjananya apa dia kualifikasinya? Sarjana hukum kah? Atau sarjana arsitektur? Atau sarjana psikolog? Atau di auditor? Atau ahli keuangan? Itu termitigasi oleh kita dari dimensi pendidikan formalnya. Dan kita kasih kesempatan untuk mengembangkan diri itu. Itu cara Pemprov Banten, Pak Gubernur memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi ASN untuk mengembangkan dirinya melalui jalur pendidikan formal. Bahkan di Undang-Undang 20 tahun 2003 yang mencabut Undang-Undang ASN sebelumnya, itu menegaskan bahwa mengembangkan diri itu menjadi bagian yang wajib untuk para PNS, untuk para ASN. Kemudian yang kedua, indeks profesional itu juga diukur dari kompetensi. Kompetensi ini adalah salah satu jalur, salah satu jalan bagaimana PNS dan P3K mengembangkan dirinya melalui jalur non pendidikan formal, melalui diklat-diklat, melalui workshop, seminar, sesuai dengan minat dan kualifikasi yang dikembangkan oleh ASN itu. Nah, kemudian yang ketiga, dimensi yang diukur di indeks profesional itu adalah terkait dengan disiplin pegawainya. Disiplin pegawai seperti apa? Tidak hanya sekedar masuk tepat waktu, pulang tepat waktu, tapi sudah kita coba ukur kinerjanya melalui produktivitas kinerja dan target-target kerjanya. Itu dimensi ketiga yang diukur dari indeks profesional. Yang terakhir adalah kinerja aparatur sipil negara yang bersangkutan. Sehingga ini bisa kita terpetakan termasuk sebagai bagian dari kita memberikan kesempatan bagi yang hebat-hebat itu promosi, kemudian menempatkan pada tempat yang tepat. Nah, indeks profesional ini memberikan informasi yang cukup buat BKD, buat kita sampaikan ke Pak Gubernur melalui Ibu Sekda, dan tentu berkoordinasi dengan para atasan langsung, yaitu para kepala dinas, kepala badan, kantor sebagai atasan langsung. Yang mengetahui memang kinerja daripada ASN itu sendiri, Pak ya. Betul. Atasan langsung adalah bagian dari kita memberikan informasi yang cukup kaitan dengan prestasi kerja, kualifikasi, kompetensi dan lain sebagainya. Tapi keterlibatan atau partisipasi kepala OPD untuk memberikan report itu selalu ada ya ke BKD, Pak ya? Betul. Karena atasan langsung itu bagian dari tak terpisahkan dalam bertanggung jawab bagaimana mengembangkan, kemudian memantau, memonitor kinerja termasuk karirnya. Nah, itu informasi dari atasan langsung juga menjadi bagian dari asesmen kita. Tentu dengan instrumen yang cukup sehingga
menghindari sekecil mungkin subjektivitas. Makanya kita uji juga dari hasil informasi-informasi dari atasan langsung. Siapa itu ya, kepala dinas, kepala badan, dan teman-teman kepala biro ya. Tentu sebagai kewajiban sebagai atasan langsung. Jadi lumayan ketat Pak ya, dalam menempatkan ASN di Provinsi Banten tadi ini. Kalau boleh saya runut tadi soal pendidikan formal, kemudian diklat, kemudian juga tadi soal report dari masing-masing kepala OPD Pak ya. Ini yang soal diklat nih Pak, apakah juga materi-materi diklat itu diklasifikasikan sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan ASN itu sendiri atau memang bagaimana itu Pak? Ya. Di dalam kita memitigasi peta potensi itu, BKD juga sudah mengembangkan secara saintifik ya, bahwa kebutuhan-kebutuhan diklat itu tentu didasarkan pada analisis beban kerja dan analisis jabatan. Nah, ini menjadi salah satu dasar kita untuk memetakan apa sih kebutuhan kompetensi teman-teman pegawai itu dari semua kompetensi yang ada di teman-teman pegawai. Kita mitigasi, kita analisis apa yang kita sebut dengan human capital development. Nah, ini melalui diklat itu ada analisis kebutuhan diklatnya, tentu dengan memetakan semua potensi dan keahlian kualifikasi pegawai di Pemprov Banten. Termasuk apa jabatan yang didudukinya, sehingga kebutuhan diklat itu bisa terpetakan dengan baik sesuai dengan kebutuhannya. Nah, tapi tentu semua ini goalsnya adalah kompetensi, keahlian dan kehebatan profesionalisme ASN di Pemprov Banten itu diukur dengan seberapa cepat melayani masyarakat, respon cepat melayani kebutuhan masyarakat. Jadi responsibility-nya itu yang menjadi patokan kita. Dia cepat menangkap perubahan dan dia cepat melayani masyarakat di dalam hal-hal pelayanan publik tentu. Ini nggak bisa ditawar-tawar lagi. Pelayanan berkualitas itu sudah sangat tidak bisa ditawar-tawar lagi. Itu bagian dari alat ukur kita bagaimana ASN Pemprov yang profesional. Karena pada akhirnya yang menerima pelayanan itu sendiri adalah masyarakat itu sendiri Pak ya. Jadi kehebatan itu juga kita ukur dengan seberapa cepat dia melayani masyarakat. Tentu dengan alat ukur yang instrumennya sudah lengkap lah. Jadi instrumen pola karir, kemudian mutasi, rotasi pegawai itu memang instrumen peraturan perundangannya sudah sangat cukup. Tinggal bagaimana secara tepat kita menempatkan orang pada tempat yang tentu sesuai dengan minat dan bakat, keahlian, kompetensi dan kehebatannya. Gitu. Dari hasil-hasil diklat mungkin ada dampak yang dirasakan yang oleh BKD mungkin dari sisi penilaiannya Pak ya. Sejauh ini bagaimana kualitas ASN di Pemprov Banten setelah menempuh diklat-diklat yang sudah dilakukan oleh BKD Provinsi Banten itu sendiri Pak? Tadi di dalam dimensi indeks profesional ada dimensi kompetensi. Salah satu caranya itu dengan mendiklatkan. Diklat sesuai dengan kebutuhan, analisis kebutuhan diklat semua pegawai. Kita sudah punya format, sudah punya mitigasi, sudah punya pemetaan kaitan dengan kebutuhan-kebutuhan diklat. Diklat itu kan hanya salah satu meningkatkan kompetensi. Tentu didasarkan pada kebutuhan keahlian, kehebatan dari pegawai itu di dalam meningkatkan pengetahuannya, baik itu yang berupa hard skill-nya yang sangat teknis banget, keahlian yang sangat teknis, ataupun kita juga bisa melihat dari soft skill-nya para pegawai itu, bagaimana etikanya, etika melayani, kemudian gesturnya dalam melayani itu dengan senyum, jadi semua nyaman, yang dilayani juga merasa nyaman sekali gitu ya. Selain tadi hard skill itu, kemampuan yang sangat teknis sesuai dengan kualifikasinya. Diklat adalah salah satu saja sebetulnya. Bisa saja magang, pertukaran pegawai magang di tempat yang memang dianggap itu menjadi salah satu target kita di dalam meningkatkan kompetensi. Daerah bisa kementerian, bisa lembaga, bisa kantor, atau bisa sesama pemerintah daerah. Kita juga melakukan upaya-upaya meningkatkan kompetensi itu dengan cara magang misalnya. Jadi sekali lagi diklat itu hanya bagian gitu. Bisa seminar, bisa workshop, bisa juga belajar mandiri dan lain sebagainya. Sangat banyak lah. Kita mendiversifikasi bersama BPSDM
memberikan kesempatan metodologi pembelajaran yang beragam sesuai dengan minat dan bakat dari teman-teman aparatur di Pemprov Banten. Sehingga kemampuan ASN terus terasa. Ya, terasa. Jadi kuncinya sebetulnya Pak Irfan, kita ingin mendorong Pemprov Banten itu, Pemprov Banten secara organisasi yang pembelajar, cepat belajar. Profesional itu kan cepat belajar, cepat mengupdate diri. Yang kedua yang nggak kalah pentingnya, aparatur sipil negara yang pembelajar juga. Jadi selain organisasi yang pembelajar, kita ingin memotivasi, mendorong teman-teman aparatur sipil negara menjadi aparatur sipil negara yang pembelajar, yang tidak dibatasi oleh dimensi dan waktu, misalnya metodologi klasikal yang berupa diklat atau sekolah pendidikan formal. Banyak cara metodologi pembelajaran yang sangat beragam untuk meningkatkan kompetensi. Dan itu bisa didapatkan secara mandiri mungkin begitu Pak ya? Mandiri. Jadi kita ingin mendorong teman-teman itu termotivasi untuk terus belajar gitu. Ada yang lebih penting lagi Pak, saya mendapatkan informasi BKD Provinsi Banten telah menerapkan bagaimana upaya meningkatkan kualitas ASN berstandar internasional ini Pak. Ini gimana? Apakah itu betul atau ya, ini sesuai dengan arahan Pak Presiden. Pak Presiden Jokowi menginginkan semua aparatur dari Sabang sampai mereka termasuk Banten di dalamnya, aparatur sipil negara yang memang berstandar internasional. Apa sih sebetulnya itu? Kita jargon ini atau moto ini terus digaungkan ke teman-teman ASN. Jadi sebetulnya substansinya berstandar internasional itu karena memang Indonesia ini, kita ini bagian dari kampung dunia. Yang interaksinya, pelayanannya tidak hanya saja pada masyarakat kita warga negara Indonesia, tapi sudah interaksi itu sudah mendunia kan. Semua masyarakat dunia bisa berinteraksi datang ke Indonesia, tentu harus dilayani juga. Bagian dari pelayanan itu adalah tugasnya birokrasi, tugasnya pemerintah. Nah, bagaimana pemerintah ini bisa melayani ketika aparaturnya memang tidak punya kemampuan komunikasi secara internasional? Salah satu kompetensinya adalah komunikasi internasional. Menguasai bahasa internasional, entah itu bahasa Inggris, kemudian bahasa Arab, bahasa Prancis, bahasa Mandarin. Nah, kita harap ingin didorong teman-teman aparatur sipil Pemprov Banten itu menguasai salah satu bahasa asing, sehingga standar sebagai ASN yang punya kapasitas melayani standar internasional itu terpenuhi. Kriterianya menguasai salah satu bahasa asing internasional tentu ya. Jadi kita bisa melayani masyarakat dunia gitu. Yang kedua nggak kalah pentingnya, selain kemampuan komunikasi internasional, kita dorong juga teman-teman baik pendidikan formal atau non formal untuk dapat pengalaman internasional, bisa magang ke luar negeri, kemana kita dorong juga. Jadi punya pengalaman internasional dalam bekerja itu bagian dari meningkatkan kompetensi sebagai aparatur yang berstandar internasional. Jadi menguasai bahasa internasional dan mempunyai referensi dan pengalaman internasional. Kita dorong itu sehingga aparatur sipil Banten menuju aparatur yang berstandar internasional luar biasa. Jadi di Banten ini nanti akan muncul ASN yang berstandar internasional itu sendiri Pak ya. Nah, ada dua tadi kalau yang boleh saya simpulkan soal bagaimana menguasai salah satu bahasa asing begitu ya Pak. Kemudian juga soal program magang di negara yang mungkin bisa memprestasikan soal ASN internasional sendiri. Nah, ini soal bahasa asing nih Pak, apakah itu sudah diimplementasikan di Pemprov Banten sendiri atau memang seperti apa? Nah, ini kita sudah sampaikan ke teman-teman kepala badan kantor dinas untuk mendorong minat dan bakat. Tentu kan tidak semua juga berminat di situ ya. Tapi potensi di setiap perangkat daerah kita, baik dinas atau badan, untuk memitigasi teman-teman yang punya kemampuan bahasa internasional. Nah, itu dipetakan sehingga setiap dinas badan kantor itu, walaupun di situ hanya 1 atau 2, 3 orang di kantor itu yang punya kemampuan bahasa internasional, untuk disupport, untuk diberikan kesempatan meningkatkan kompetensinya. Sehingga setiap dinas badan kantor itu ketika melayani orang asing itu tidak gagap dalam melayani. Paling tidak itulah. Jadi dimitigasi setiap kantor badan itu ada salah 1 atau 2 orang yang memang punya kemampuan itu. Dan itu
diberikan kesempatan untuk terus meningkatkan kompetensinya. Selain nanti mungkin apa yang disebut dengan sharing knowledge lah. Kita lakukan sharing knowledge, yang punya pengalaman internasional kita undang ke sini. Tidak hanya saja kita mengundang teman-teman dari kementerian yang sebagai pembina kita, misalnya di dalam kompetensi-kompetensi itu, kita juga mengundang pihak-pihak profesional swasta yang punya pengalaman internasional untuk sharing knowledge dengan kita. BKD juga menyiapkan mediasi itu. Jadi teman-teman dari dari BUMN atau dari teman-teman profesional kita undang untuk memberikan pengalaman internasionalnya, sehingga pengetahuannya cukup, aparatur kita cukup pengetahuannya bagaimana sih kultur budaya birokrasi melayani itu yang berstaraf internasional seperti apa. Kita juga bisa melakukan dengan cara sharing knowledge, mengundang teman-teman profesional. Atau jangan-jangan nanti ke depan ada bahasa sehari-hari yang memang khusus menggunakan bahasa itu di BKD kita sudah mulai coba 1 minggu 2 kali menggunakan bahasa Inggris misalnya. Nanti kita Pak Irwan bisa lihat ya. Kita paksa saja gitu ya. Paling tidak teman-teman ada yang punya minat memang di situ. Kita coba berikan kesempatan berkomunikasi bahasa Inggris. Selain tetap juga tidak melupakan bahasa daerah lah ya, bahasa nasional kita gitu. Ini kan bagian kita mendorong dari bagaimana Pemprov Banten aparaturnya bisa melayani masyarakat internasional tentu. Gitu. Paling tidak tadi ada ASN yang memang mampu menggunakan bahasa internasional, betul. Dan itu sudah ada di setiap OPD, Pak ya? Setiap OPD ada. Punya kemampuan itu ada. Jadi tidak gagap lah nanti begitu melayani masyarakat internasional yang datang ke dinas badan kantor. Ya kita udah siap, masing-masing perangkat daerah sudah ada. Dengan tidak melupakan bahasa daerah ya. Takutnya lupa dengan bahasa daerah. Waktu daerah. HUT Korfri itu kita salah satu yang dikompetisikan adalah berbahasa internasional kan, bahasa Inggris kan, pidato bahasa Inggris, presentasi. Itu memberikan kesempatan teman-teman yang mengasah kemampuannya lah. Jadi di Pemprov Banten setiap perangkat daerah ada 1 atau 2 orang punya. Jadi jangan asing kalau nanti Sobat Kabar Banten datang ke salah satu pelayanan ada yang menggunakan bahasa Inggris paling tidak. Kita ada. Tiap perangkat daerah ada. Satu lagi nih Pak, karena tadi ada program magang ya sebagai interaksi bagaimana pola meningkatkan kualitas ASN internasional. Itu sudah berlaku ya? Sudah berlaku ya. Kita kerjasama dengan Bappenas dan Pemprov Banten, Pak Gubernur melalui BKD juga melakukan kerjasama dengan misalnya dengan Pemprov Jawa Timur, dengan Bali, dengan Jawa Barat. Kita magangkan pegawai-pegawai kita untuk substansi kompetensi yang memang betul-betul dibutuhkan. Jadi dimagangkan bisa rentang waktunya bisa 2 minggu, sebulan atau 3 bulan, tergantung kebutuhannya lah. Nah itu dalam upaya juga kita memberikan kesempatan atau mengadopsi pengetahuan-pengetahuan yang memang kita butuhkan di dalam tentu meningkatkan kompetensi pegawai kita. Oke Pak, dari beragam ya upaya yang dilakukan oleh BKD Provinsi Banten, kira-kira mungkin ada yang mau disampaikan Pak terhadap ASN di Pemprov Banten mengenai soal pelayanan terhadap masyarakat di Provinsi Banten itu sendiri? Baik Pak Irfan, teman-teman aparatur sipil negara Pemprov Banten, tentu kerja-kerja kita, kinerja kita Pemprov Banten, aparatur sipil negaranya diukur dengan seberapa cepat responsif kita terhadap pelayanan publik. Pelayanan publik hari ini, pelayanan publik yang memang menuntut tidak hanya pelayanan ala kadarnya, tapi pelayanan yang berkualitas. Nah, kemampuan pelayanan respon itu Pemprov Banten dalam level baik ya, yang terbaik lagi. Nah, sehingga saya ingin mengajak teman-teman untuk terus mengupdate diri, menjadi aparatur yang pembelajar, yang merespon cepat setiap perubahan dengan cara menjadi aparatur yang pembelajar, sehingga setiap perubahan dan dinamika pelayanan publik itu kita bisa respon cepat. Dan saya yakin semua aparatur sipil Pemprov Banten berkomitmen untuk itu. Berkolaborasi, kerja-kerja kolaborasi, pelayanan yang berkualitas itu bisa kita persembahkan kepada masyarakat Banten. Tentu dengan disiplin yang tinggi, kinerja yang baik, dan menjadi aparatur sipil negara yang pembelajar. Itu saja teman-teman. Oke, terima kasih. Sukses untuk teman-teman semua. Baik, terima kasih Pak. Sobat Kabar Banten, itulah perbincangan saya dengan Kepala BKD Provinsi Banten, Bapak Dr. Rana Supiana.
Saksikan terus program podcast Kabar Banten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.